Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang IPO saham dapat bonus warrant. Jadi kalau Anda bertransaksi di Bursa Efek Indonesia, investor tuh nggak cuma bisa beli saham. Sekarang juga banyak derivatif-derivatif dari saham. Derivatif itu bisa berbentuk rights, ya, warrants, structure warrant, dan sebagainya. Nah, dalam konteks aksi korporasi, ada satu aksi korporasi menurut saya cukup menarik untuk dibahas, yaitu warrant. Nah, karena warrant ini dia itu seperti IPO kedua. Ya, IPO kedua orang sebut juga dengan right issue. Tapi pada dasarnya warrant dan right issue itu serupa tapi tak sama. Nah, untuk membahasnya saya menggunakan contoh saham yang beberapa waktu ini baru IPO, yaitu Sarana Mitra Luas Indonesia atau SMIL. Nah, pembahasan saham kali ini bukanlah rekomendasi buy, sell, atau hold. Nah, jadi kalau warrant, ya kita mungkin kalau baca buku katanya adalah gula-gula. Ya. Jadi ketika ada IPO atau right issue, ya uh, itu dikasih tambahan warrant sebagai gula-gula pemanis. Jadi investor yang ikut IPO atau ikut right issue, bukan ikut sih, mengeksekusi right-nya lebih tepatnya ya, itu dikasih warrant secara gratis. Nah, warrant ini bisa dia eksekusi lagi, bisa juga dia jual. Nah, jadi bagi investor, kalau saya ikut IPO, dapat warrant. Saya perusahaan right issue, saya eksekusi right-nya, pada saat mengeksekusi dapat lagi warrant. Nah, warrant ini sekali lagi bisa dieksekusi atau dijual di secondary market. Itu bagi investor. Bagi perusahaan, ketika investor melakukan eksekusi atas warrantnya, eksekusi yang saya maksud itu adalah warrant itu ditukar jadi saham. Maka dananya itu akan masuk ke perusahaan. Ya, kalau saya beli saham, jual saham, perusahaan nggak dapat apa-apa. Uangnya cuma pindah dari investor A ke investor B. Urusan investor A jual beli untung, itu bukan urusan daripada perusahaannya. Tapi kalau Anda mengeksekusi rights atau eksekusi warrant, uangnya pindah dari investor ke bukunya perusahaan, sehingga perusahaan mendapat tambahan dana. Nah, jadi warrant itu tadi disebut seperti IPO kedua, gitu, atau ketiga mungkin ya, karena kalau IPO kedua itu rights. Nah, saya kasih contoh ya. Jadi di penawaran SMIL kemarin, ini ada tanggal-tanggalnya. Di sini disebutkan setiap pemegang 5 warrant itu, setiap pemegang 5 saham perseroan berhak dapat 7 warrant seri 1. Nah, di mana setiap satu warrant bisa ditukar menjadi satu lembar saham. Nah, warrant seri 1 adalah efek yang memberikan hak kepada pemegang untuk melaksanakan setiap satu warrant seri 1 yang dimiliki satu saham dengan nilai nominal Rp50 yang seluruhnya dikeluarkan portabel dengan harga pelaksanaan 500. Jadi gampangnya, saya kalau bukan punya sih, saya beli 5 saham IPO-nya si SMIL, saya dikasih 7 lembar warrant. Nah, 7 lembar warrant ini per lembarnya artinya saya bisa tebus atau eksekusi menjadi 7 lembar saham SMIL yang baru. Nah, harga tebusnya ditetapkan adalah Rp500. Nah, warrant ini ada masa berlakunya. Berlakunya adalah dari 10 November 2023, artinya sekitar 5-6 bulan sejak di IPO, sampai dengan 9 Mei 2025. Nah, jadi masa berlakunya kira-kira 2 tahun lebih ya. 2023, kurang dari 2 tahun ya, 2023, 2024 ya, mungkin 1,5 tahun lah, begitu. Nah, apabila semua warrant-warrant ini dieksekusi, maka perusahaannya akan mendapat tambahan dana 1,2 triliun seperti gambar di samping. Nah, jadi warrant ini ketika investor membeli SMIL di pasar IPO, ingat ya, hanya di pasar IPO ya, kalau beli secondary market sudah nggak dapat. Maka warrant ini bisa dieksekusi, ya, bisa juga dijual. Untuk memperoleh warrant tersebut gratis, investor nggak keluar uang. Nah, penjualan warrant itu selalu terjadi di pasar tunai.
Jadi Anda mesti masuk ke aplikasi sahamnya Anda. Kalau ada pilihan reguler atau tunai, Anda pilih yang tunai, masukkan kode SMIL-W. Jadi semua yang ada kode warrantnya -W di belakang. Nah, pada saat saya membuat materi di Twitter ini, 15 Mei 2023, warrant yang diperoleh dengan gratis itu ada bid di Rp2, ada offer di Rp3. Sempat terjadi transaksi di Rp3 sama Rp2 dengan total 741 juta. Jadi kalau kemarin misalnya kita punya punya warrant, kita jual di market, dapat. Nah, ibaratnya barang yang Anda dapat tanpa mengeluarkan uang, itu bisa diuangkan dengan cara menjualnya di pasar tunai. Nah, bagi perusahaan tadi saya sebut dengan second atau mungkin third IPO, kalau dia di tengah-tengahnya ada right issue. Uh, jadi kalau dia IPO diikuti dengan bonus warrant dengan keterangan tadi dieksekusi maksimal di 9 Mei 2025 dengan harga 500, maka di dalam prospektusnya Bapak Ibu biasanya itu juga ada dua skenario. Skenario pertama, skenario dia eksekusi IPO-nya, skenario pertama partisipasi di IPO, skenario kedua eksekusi warrant-nya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini yang dua skenario yang saya maksud. Jadi skenario pertama, sebelumnya kan tidak ada masyarakat. Ketika dia melakukan IPO, nah ada tambahan 1.750 lembar saham baru, sekitar 20% dari total lembar saham perusahaan. Kalau dieksekusi semua, perusahaan akan mendapat dana, jadi dari 1,75 miliar dikalikan dengan harga IPO-nya. Kalau misalnya kemarin 100, sekian gitu ya. Ini menggunakan nominal ya. Harusnya dia ini cuma di bukunya perusahaan sih. Nah, kemudian kan dia ada tambahan 1,75 miliar saham baru. Kemudian tadi ketentuannya 5 lembar saham IPO dapat 7 lembar warrant. Jadi kalau misalnya ada 1,75 miliar lembar saham baru, maka bagi 5 kali 7 akan diterbitkan 2,45 miliar lembar warrant seri 1. Ya. Nah, jadi ini dapat dari 2450, ini didapat dari 1750 dibagi 5 dikali 7, dapatlah 2450. Nah, kalau misalnya terjadi demikian, maka lembar sahamnya akan nambah. Jadi skenario 1 sampai di sini pada saat IPO, skenario kedua pada saat dia melakukan eksekusi warrant. Nah, kalau seandainya dieksekusi semua, maka akan terjadi dilusi. Nah, di mana di sini kalau kita lihat, misalnya Bapak Hadi Suhemin, ya, pada saat IPO lembar kepemilikannya 48%. Kemudian ketika warren-warrennya dieksekusi, dari 48% turun menjadi 37,5%. Jadi orang bilang terdilusi, maksudnya seperti ini. Lembar sahamnya sama, atas nama Pak Hadi, Ibu Lucia, Pak Winston ini, mereka tidak melakukan penjualan sahamnya. Tapi persentasenya turun. Kenapa? Karena terdapat tambahan lembar saham baru yang menyebabkan total lembar sahamnya bertambah banyak, sehingga mereka mengalami dilusi daripada kepemilikan di perusahaan. Nah, apa yang membedakan warrant dengan right issue? Jadi kalau misalkan perusahaan melakukan right issue, skenario-nya juga sama kayak ini. Jadi ada tambahan lembar saham baru, sehingga yang pemegang saham lama terdilusi. Tapi pemegang saham lama punya kesempatan. Mereka bisa mengeksekusi right-nya. Kenapa? Karena right issue itu semua pemegang saham lama dapat. Ya. Sementara kalau warrant, ini diberikan hanya khusus kepada orang-orang yang berpartisipasi di IPO. Jadi saya kasih analogi sebagai berikut. Misalkan pemegang saham itu tadinya 4 orang gitu ya. Satu Pak Hadi, Ibu Lucia, 3 orang, Pak Winston, 3 orang ini. Nah, kemudian dia IPO, ada tambahan saham masyarakat. Nah, kalau dia melakukan right issue, maka atas nama Pak Hadi, Ibu Lucia, Pak Winston, dan masyarakat, semuanya mendapat rights.
mereka punya kesempatan mengeksekusi right itu, sehingga kalau dieksekusi persentasenya sahamnya tetap sama. Nah, kalau warrant, enggak. Warrant itu hanya dikasih ke masyarakat yang ikut di IPO. Kalau masyarakat yang beli saham SMIL setelah IPO di secondary market, nggak dapat warrant itu. Nah, jadi kalau right diberikan untuk semua pemegang sahamnya, kalau warrant itu diberikan hanya kepada pemegang saham yang waktu itu melakukan partisipasi pada saat di IPO. Nah, itu perbedaannya. Oke. Nah, berapa besar potensi warrant ini dieksekusi? Tentu tergantung harga. Nah, kalau kita lihat contoh di atas, harga eksekusinya 500. Nah, harga pada saat dia baru IPO memang sempat auto reject atas. Kalau nggak salah sampai 2 hari. Habis itu turun lagi gitu kan. Nah, walaupun sudah auto reject atas 2 kali, itu harganya masih di bawah 200. Sementara eksekusinya 500 gitu. Ya, kalau orang yang waras ya tidak mungkin dia mau eksekusi warrantnya. Wong dia bisa beli di secondary market dengan harga kurang dari 200, kenapa dia harus tebus dengan harga 500 gitu. Nah, tapi kalau misalkan harga marketnya di atas 500, misalnya 600 atau 700 rupiah, tentu ada kemungkinan si apa namanya si investornya itu bisa tebus warrantnya. Kenapa? Karena harga pasar 6.700, dia bisa tebus 500, habis itu dia jual di market, langsung dapat keuntungan. Nah, bisa juga kalau dia nggak ada uang untuk tebus, dia jual aja warrantnya. Nah, kalau misalnya harga market 600, harga tebus warrant 500, saya jual dengan harga 50 rupiah, orang masih untung. Kenapa? Waktu dia tebus, berarti 500 tambah modal beli warrant 50, dia masih bisa untung 50 rupiah, seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau bagi investor, ketika harga pasar di atas harga eksekusi warrant, dia bisa tebus jadi saham kalau dia punya uang banyak, atau dia bisa dia bisa menjual warrant tersebut. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, kalau misalkan harga pasarnya 550, sehingga warrantnya punya nilai, atau kalau bahasa teorinya suka disebut in the money gitu ya. Apakah lebih baik eksekusi atau kita jual aja warrantnya? Ya, kalau Anda mau menebus warrant tadi harus punya modalnya. Kalau Anda punya 1 juta lembar warrant, kemudian Anda mau tebus, berarti kan per lembarnya 500. 500 kali 1 juta, 500 juta. Ada nggak modal segitu? Oh, kalau ada, silakan. Kalau nggak ada, ya jual aja gitu kan. Nah, itu untuk konteks investor retail. Tapi kalau untuk investor pengendali beda lagi. Kalau misalkan saya adalah calon investor yang ingin membeli perusahaan tersebut, maka saya kalau mau beli saham-sahamnya, lebih gampang saya beli warrantnya, kemudian saya tebus. Kenapa? Karena kalau misalnya saya bukan mau beli, saya punya warrantnya bukan 1 juta, saya punya 1 miliar. Sehingga kalau dikalikan dengan 500 miliar. Kalau saya mau beli saham ini sampai 500 miliar, saya yakin harganya auto reject atasnya akan mungkin 1-2 minggu. Kenapa? Karena ini kan bukan perusahaan yang market cap-nya besar. Kalau ada pembelian saham terus-menerus sampai 500 miliar, harganya akan auto reject atas terus. Maka kalau saya mau memperoleh perusahaan ini dengan harga 500, mungkin saya mau jadi pemegang saham mayoritasnya, maka ada baiknya saya beli di harga saya beli warrantnya, kemudian saya tebus di harga 500. Nah, kenapa? Pada saat saya tebus, saya tidak beli dari market. Jadi uangnya tidak berpindah dari investor A ke investor B, tapi uangnya masuk langsung ke perusahaan. Nah, sehingga tidak akan menyebabkan harganya auto reject atas seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi kalau dalam konteks ingin menjadi pemegang saham utama, maka eksekusi warrant itu merupakan salah satu bentuk masuknya investor strategis ke dalam perusahaan. Ya. Nah, kalau orangnya investornya melakukan eksekusi warrant, maka uangnya masuk ke kas perusahaan. Jadi perusahaan juga dapat untung. Uang kasnya bisa dia pakai untuk operasional dan lain-lain. Nah, demikian pembahasan tentang IPO dan warrant. Semoga menambah pengetahuan kita semua. Penggunaan contoh kasus SML kali ini bukanlah rekomendasi beli, tahan, atau jual. Terima kasih semuanya. Semoga hari Anda menyenangkan.